Kadarullah ya. Terus Ustadz Bendri. Tadi keputus. Assalamualaikum. Sorry tadi keputus. Sekarang kita coba lagi. Ustadz Bendri. Belum lagi. Tadi siapa yang dengerin? Bagus banget ya sharingnya ya dari Ustadz Bendri. Ini lagi mau coba di konekin lagi ke Ustadz Bendri karena Alhamdulillah. Ustadz Iya. tadi Ya. berhenti langsung. Iya, paham. Memang ini kondisinya masih lagi di jalan kan, nggak apa-apa. Kita sambil ngobrol sharing ini kan enak nih. Mudah-mudahan pas selesai langsung nyampe gitu ya. Ini lagi minta kayak berhenti dulu. Ya, tadi sih lebih kepada bagaimana anak-anak di umur ini memang harus memiliki kemampuan ngomong enggak. Kemampuan ngomong enggak ya. Jadi kemampuan ngomong enggak itu justru basic dasar dari tauhid. Karena tauhid itu kan mulanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa mulainya dari kalimat ini? Karena sebagian besar anak-anak zaman now ini nggak bisa ngomong enggak. Terbiasa ngomongnya terserah. Ya apa kata lu dah gitu dah. Itulah membuat anak-anak gampang dipengaruhi. Makanya pendidikan dari Islam itu mengajarkan berani ngomong enggak. Berani ngomong enggak. Ya, mulai dari misalnya kenapa maaf ya Abu Jahal, Abu Lahab itu dikatakan kafir dalam Islam karena mereka sebenarnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Kan mereka kalau ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab bahwa menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Tapi kenapa mereka sebut kafir? Karena mereka nggak bisa ngomong enggak terhadap Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Mereka ngaku Allah sebagai Tuhan, tapi yang lain disebut Tuhan juga. Nah, sebenarnya yang kita harapkan adalah bagaimana anak-anak kita memang di fase-fase egonya ini, saat ngeyel, kita menyikapinya dengan pemahaman bahwa anak ini fase yang normal. Jadi ketika nanti Adam misalnya bilang, Dam, ya berhenti dulu dong, sebentar mami minta tolong. Enggak. Nah, kan gitu enggak nih. Nah, pertanyaannya, sebelum kita ini, yang dilakukan sama Siren itu apa gitu nih? Kalau biasanya kayak gitu. Ya biasanya kalau maksudnya kita juga nggak bisa langsung expect anak kita tuh ditanya langsung nurut gitu kan ya, karena umurnya masih kecil gitu. Paling kalau Adam, biasanya kalau Shirin minta tolong, Adam sih nurut, tapi kalau kalau berhenti rebutan tuh yang susah. Iya, itu lagi ego banget. Lagi kayak gitu banget, atau minta misalnya jam nontonnya udah selesai gitu kan. Jadi gak pernah ya itu ngikutin ajaran Ustadz Bendri sih, maksudnya kita nggak boleh tuh kayak yang dia lagi nonton asik udah selesai matiin langsung gitu. Jadi biasanya dikasih jeda dulu, kasih waktu kayak Adam 10 menit lagi waktu nontonnya udah selesai. Oke mami, oke. Terus pas datang lagi 5 menit lagi selesai ya. Oke. Nah biasanya tuh kadang-kadang pas dimatiin udah oke, kadang-kadang nego lagi gitu kan. Gitu palingan, tapi negonya aku ngelihat kayak oh ini filmnya udah mau selesai, udah di ujung banget. Setelah ini sudah habis ya, paling 2 menit, 3 menit. Nah biasanya waktu awal-awal sih agak-agak berontak sih, marah gitu ya dimatiin. Tapi ya aku sih tetap nggak ngikutin marahnya dia, tetap aku matiin aja sih Ustadz. Takut itu jadi kayak dikirain apa ya, kirain maminya juga nggak bakal, karena kan anak itu pinter ya, dia tuh tahu trik-trik orang tua gitu kan. Nah cuman kalau untuk udah dia nonton, misalnya nonton satu acara di YouTube misalnya, aku bilang udah ya waktunya udah habis gitu, tapi dari menit sebelum itu udah aku pasti tahu gitu. Nah pas dia udah habis, lama-lama makin kesini makin kayak malah ngasih remote ya, udah nih mami udah selesai gitu kan. Tapi
awalnya sih ya lumayan berontak dulu gitu, sebelum di titik itu tuh ngamuk dulu, matiin ya pas aku sih akan tetap ngomong kayak, nah waktunya udah selesai, matanya udah capek, udah cukup, kita main yang lainnya gitu. Ya dia marah juga aku diemin aja. Iya. Sebenarnya ada apa yang dilakukannya udah oke. Halo? Iya, Ustadz dengar. Dengar ya? Iya. Jadi sebenarnya udah pas itu dilakukan oleh Ciren, udah pas. Cuman mungkin yang dibutuhkannya satu ketika di awal dia lagi asik main, anak itu namanya selain namanya transition time, transisi, ada namanya keterlibatan dulu. Karena pernah di dalam riwayat atau situasi ketika azan berkumandang, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Ali, anaknya Ali, anak di mana? Ternyata anak di luar, lagi ngapain? Lagi main anak. Apa yang lakukan Rasulullah? Rasulullah langsung ya dalam hal itu menjemput keluar, itu begini, sholat. Rasulullah itu duduk di sampingnya, terus begitu terlibat sampai mengatakan gitu. Ilmu ya ban Ismail Pak Inna Abang kata Romian. Itu mana mau Ismail, Bapak mau nyamuk itu seorang mana? Ya, Bapak mau nyamuk itu seorang mana? Karena itulah kenapa dalam hal ini orang harus belajar untuk memahami. Ya, harusnya mungkin kalau misalnya maminya Adam mau ini, duduk dulu di samping maminya Adam, di samping Adam gitu. Dia bilang, Adam lagi main apa nih? Mas, ketika udah main sejeda 1 menit, baru ditarik keluar. Ya, baru ditarik keluar. Nah, kenapa? Ini teknik yang disebut ngeluarin air dari kuping. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita memasukkan air tuh, terus itu dimasukin dulu, ditarik keluar gitu. Jadi bukan dikorek-korek airnya. Jadi kalau mengeluarin Adam dari situasi itu, masuk dulu. Ya tekniknya begitu. Mami Adam masuk, kemudian bilang, wah Adam lagi main ini nih, Mami ikutan dong gitu. Ketika selesai 1 menit, wah udah lewat nih Adam, udah waktunya, kita lanjutkan lagi. Nah itu lebih pas diterima bagi anak karena kita tidak punya jarak, kita masuk membawanya dari jatuh menyenangkan itu. Nah, kalau Paul nangis sudah tepat itu, tegas, tidak meresponnya, dianggap sudah pas kayak gitu, sudah oke tuh. Nah gitu. Oke. Ustadz sama ini sih Ustadz, mungkin banyak yang tanya gimana ngadepin. Ya itu kan kita nggak boleh, misalnya nih banyak pasti yang anaknya kayak aku deket-deket. Sedangkan aku sering banget bilang kayak sharing itu is caring loh gitu. Padahal kan di satu sisi kita nggak boleh nyuruh kakaknya ngalah terus gitu kan. Betul. Karena kan pasti dia ada ego sendiri yang kayak kok adanya terus ya yang dibelain mentang-mentang dia kecil gitu kan. Nah itu gimana kalau mereka tuh udah rebutan terus, misalnya kayak Adam sama Hawa nih, rebutan tuh kayak gak penting. Sendok ada banyak di lemari, 1 sendok mesti direbutin gitu kan. Kayak emang gak ada sendok lain gitu. Ya ada aja gitu yang direbutin. Itu ngelerainya gimana gitu. Maksudnya supaya gak mengecilkan hati dua-duanya. Iya. Yang pertama adalah kalau sudah ribut, maka kita sebagai juri berada untuk tidak memutuskan dulu. Kita ambil dulu sendoknya, dengarkan dulu bahwa konsep pertama yang kita kenalkan adalah bagaimana mereka bekerja sama. Itu dulu. Silakan kalau misalnya ribut, kalau misalnya sendok ini bikin perpecahan, Mami ambil sendoknya. Ya, itu dulu. Nah, sampai nanti mereka belajar tentang ilmu nego. Ilmu nego itu nggak usah diarahkan. Ya udah deh, misalnya gini, siapa yang mau duluan 5 menit? Namanya time out. Siapa yang mau duluan? Nanti sisanya 5 menit. Abang Adam misalnya mau 5 menit, silakan. Sampai jam berapa? Nah, itu namanya konsep negosiasi. Anak belajar untuk memahami. Tapi ada juga yang kedua, kalau ternyata itu sudah milik seseorang yang lebih dulu, contoh misalnya adiknya, misalnya Hawa lebih dulu ngambil,
Nah, saat itu kita kembalikan kepada yang lebih dulu siapa? Yang lebih dulu itu lebih berhak. Maaf, Mami membela yang lebih dulu dalam pengertian kembalikan pada haknya. Nah, ketika misalnya Hawa memegang, sejatinya Hawa itu cukup diajarkan Hawa berapa menit. Ya, konsep dasarnya dia tidak kita paksa berbagi. Kita karena gini, berbagi sebelum mengokohkan ego itu akan bahaya masa depan. Salah satunya anak yang dipaksa berbagi sebelum kokoh fitrah egonya, kelak jadi orang soleh yang gak enakan. Orang soleh yang gak enakan itu, contoh, misalnya Hawa ini jadi wanita solehah, tapi karena gak enakan, nanti dia diajak temennya, jadinya dia gak bisa nolak. Soalnya ngajak teman aku nih, gitu. Karena gak enakan. Sebenarnya fitrah ego itu, manfaat paling utama adalah dia punya kesadaran untuk kokoh sama prinsip. Ya, sebagian besar korupsi misalnya di zaman now ini dilakukan misalnya oleh beberapa kadang ada lulusan pesantren, ada yang ini di kementerian. Mereka bukan orang-orang yang nggak tahu tentang hukum fikih atau masalah hukumnya korupsi, tapi mereka adalah orang-orang yang nggak enakan, ya, karena dipaksa berbagi sebelum mereka kesadaran diri, ya, sehingga konsep sharing is caring itu konsep yang bagian dari menumbuhkan empati, karena sebelum munculnya sharing is caring itu adalah konsep dasar empati. Nah, empati ini hanya bisa muncul kalau seseorang mengenal perasaannya. Makanya sebelum mengenal perasaan orang, mengenal perasaan sendiri. Misalnya ketika, wah, abang, misalnya ketika Adam ngasih ke Hawa, Hawa ye gitu, maka dikenalkanlah perasaan. Hawa bahagia banget tuh, Dam. Hawa seneng banget. Nah, ketika Abi bilang kayak gitulah, nanti muncul perasaan dari Adam. Wah, adekku bahagia. Jadi dia mengenal perasaan bahagia, dan salah satu membahagiakannya dengan cara memberi. Itu proses yang panjang. Ya. Kayak gitu. Ya, jadi dibikin perasaan itu bukan harus langsung berbagi, tapi dibikin perasaan itu dia happy sama perasaan adiknya tuh, yang jadi kayak dikasih penghargaan gitu ya. Iya, betul. Kebahagiaan adiknya gitu kan. Iya, ya termasuk adiknya juga diajarkan tadi bahwa ketika abangnya nggak berbagi, itu bukan berarti dia nggak sayang. Kita ajarkan bahwa abang akan berbagi setelah puas. Maka ajarkan time out. Abang berapa lama? 5 menit. Ya sudah. Ya, abang misalnya berapa lama ini seperti itu. Nah, itu yang diajarkan kepada. Jadi time out itu konsep untuk mengenalkan kepada anak, untuk pertama latihan buat bagi anak bahwa kita tuh belajar untuk ngantri, belajar sabar, belajar bahwa tidak semua yang kita miliki harus now and here. Bahwa mereka belajar bahwa ada masanya. Kadang ada orang yang ketika dewasa itu baru berdoa sekali nggak dikabulin, langsung dia marah sama Allah. Itu kan proses tarbiyah. Nah, ketika ternyata dia misalnya memahami bahwa dia butuh, ternyata dipakai sama abangnya, dia belajar untuk antri seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau yang mau nanya langsung aja kali di komen ya, Ustadz ya. Iya, komen nih. Udah banyak, cuman nih banyak banget yang udah lewat tuh. Jadi Iya, kelewatan. Mungkin kayak ada juga gitu yang nanya, Ustadz, misalnya gini, gimana caranya ngelarang anak gitu, karena kan kayak banyak banget yang bilang kayak jangan gunain kata-kata negatif, jangan. Tapi kalau udah kayak anak itu berkali-kali ngelakuin, pokoknya sampai ibunya tuh atau bapaknya tuh udah nggak sabar gitu, dibanding marah, apa yang bisa kita lakuin gitu? Iya, pertama, bukan sebenarnya yang namanya jangan, kalimat itu sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Kita percaya Al-Quran memuat kalimat jangan. Berarti kalimat jangan dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa dibukakannya peluang ortu mengucapkan kalimat jangan itu dulu. Ya, artinya sesuatu dalam Al-Quran kita percaya. Ada ayat la tusyrik billah, la tusyrif qaddaqalinas, la taqrabu zina, la tamsi fil ardi maroha, la tidak ya. Tapi bagaimana teknis pengucapan jangan itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Rasul ngomong jangan itu nggak sembarangan.
Jangan berdalih gini, kan di Quran ada jangan, berarti ngomong jangan boleh, tapi lihat bagaimana Rasul mengucapkan kalimat jangan. Karena Rasul mengucapkan kalimat jangan itu juga nggak sembarangan. Misalnya Rasul itu nggak sembarangan ngucapin jangan sama anak yang belum tumbuh akalnya. Ya, misalnya Rasulullah ketika cucunya naik punggungnya, kemudian Rasulullah sholat, dia main kuda-kudaan, Rasul nggak bilang jangan turun, kan tidak. Yang benar Rasulullah justru bersabar nunggu sampai selesai. Ada seorang ibu misalnya ketika mengundang bayinya diomelin, pipis lagi, jangan pipis. Justru Rasul bilang kalimatmu itu yang menyakiti perasaannya. Berarti jangan itu ada tahapan perkembangan usianya, yaitu sebelum fase mumayyiz kita diarahkan bukan ngomong jangan, tapi mengarahkan perilaku. Misalnya kalau dia mukul, maka kita bilang tangan itu untuk berjabatan tangan. Tangan itu untuk mengusap pipi. Bahkan kalau perlu kita bantu dia untuk memahami bagaimana fungsi dari organ tubuh lainnya. Misalnya ketika dia buka aurat, kita bilang, adek, ini namanya kemaluan. Kenapa disebut kemaluan? Karena malu untuk kamu perlihatkan dan untuk kamu lihat punya orang lain. Jadi kita jelaskan konsep, makanya di umur-umur sebelum ini bukan larangan dan aturan, tapi konsep. Bahwa tangan itu fungsinya untuk apa sih, gitu dulu. Nah, ketika dia jadi sudah penjelasan dulu gitu. Penjelasan tentang fungsi, penjelasan tentang konsep. Ya, misalnya dia berlari, adik cukup berjalan kayak bunda bisa nggak? Contohin. Misalnya kalau dia lari nih, jalan ikutin bunda. Bunda atau ikutin mami, jalan gitu. Yang kedua adalah kalau dia sudah mumayyiz, itu baru boleh mengucapkan kalimat jangan. Ya, sebenarnya kalimat jangan mumayyiz itu kapan? Ya, mumayyiz itu kata Rasulullah cirinya idza arafa yaminahu ala shimalihi. Jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Mampu membedakan kanan dan kiri. Jadi tes aja nih, Adam kira-kira udah mumayyiz apa belum? Tes aja, Adam kanan mana? Kiri mana? Cek aja. Sendalnya masih kebalik nggak? Kalau pakai sendal kebalik biasanya belum mumayyiz. Ya, tapi kalau sudah dia bisa bedakan kanan dan kiri dengan benar, Adam tolong pakai ininya di kaki kanan ya. Pakai tangan kirinya kalau mau ini ngupil misalnya, atau kalau mau berangkat masukkan. Dan dia sudah ngerti berarti mumayyiz. Nah, kalau sudah mumayyiz boleh pakai kalimat jangan. Tapi kalimat jangan ini harus dikasih solusinya. Jangan lari, Adam. Berjalan saja. Rasulullah pernah menegur seorang anak yang melempar kurma, namanya Rafi' bin Amr al-Ghifari. Dia lempar kurma, kurmanya jatuh, kemudian dimakan sama Rafi' sampai kabur, sampai akhirnya Rasulullah mengambil yang namanya anak tersebut. Kata Rasulullah kepada anak ini, dia mengatakan, la tarmin nakhlah wa kul ma yaskutu fi asafiliha. Jangan kamu lempari kurma itu kalau kamu mau makan yang jatuh di tanah. Jadi rumusnya jangan, tapi kasih solusi. Jangan lempari ya kalau mau yang jatuh tanah. Adek jangan lari-lari, cukup berjalan aja. Adek jangan coret-coret di tembok, kalau mau coret-coret di kertas ini nih, atau dicoret mukanya Abi nih kan gitu ya. Silakan kasih solusi. Larangan solusi. Larangan solusi. Nah, seperti itu. Bahkan kalau solusinya langsung juga nggak masalah, nggak perlu pakai kalimat jangan. Rasulullah pernah menegur seorang anak yang lagi makan. Tiba-tiba ketika dia lagi makan, Rasulullah, nama anaknya adalah Umar bin Abi Salamah, ini anak tirinya. Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Anak muda, makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan sebut nama Allah, makanlah pakai tangan kananmu dan makan yang paling dekat dengan kamu. Jadi itu di Rasulullah praktekkan langsung gitu. Jadi diarahkan langsung ya. Nah, kita selama ini mungkin metode yang paling klasik yang kita lakukan adalah kalau anak berulah, kita tidak melakukan yang namanya memahami dulu, tapi langsung menasehati. Kalau Rasulullah itu kalau anak berulah ditanya dulu. Kayak Rasulullah menegur seorang anak misalnya mengambil kurma, kata Rasulullah, kenapa kamu lempari pohon itu? Tidak di label dulu, tidak di labeling ya. Kan kalau kita kebiasaan gini, kamu tuh nakal banget deh. Nah, padahal Rasul kenapa lempari? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau yang diperhatikan Rasulullah itu sebenarnya kalau anak sudah seperti itu,
Cukup dengan beberapa teknis. Satu, ambil pegang tangannya, kemudian usap kepalanya, kemudian berdoa di depan anak. Berdoa saja. Jadi nasihat itu dalam bentuk doa. Jadi misalnya gini, Adam nih misalnya habis mukul Hawa misalnya, dan kita kecewa banget, kemudian kita bilang, sini mami mau, bentar Adam, diusap punggungnya, kemudian, ya Allah, jadikanlah Adam abang yang penyayang kepada adiknya. Amin. Selesai. Cukup, karena sebenarnya dengan kita berdoa di depan anak, itu 3 yang langsung diajarkan ke anak. Satu, anak akan belajar tauhid. Ternyata maminya selama ini kalau minta memang kepada Allah, apapun termasuk urusan aku minta sama Allah. Yang kedua, ngajarin kepedulian. Ternyata maminya selalu doakan aku. Buktinya tadi aku didoakan supaya jadi abang penyayang. Yang ketiga, memberitahu the power of hope, ya. Dia namanya the parents hope, ya. Harapan orang tua. Jadi ternyata mami pengen aku supaya menjadi abang yang penyayang, seperti itu. Kira-kira gitu. Ustaz, tadi ada yang nanya nih Ustaz. Mana tadi? Oh, gimana cara menasihati anak yang sudah balik tapi belum akil? Jadi dia tuh masih menyepelekan sholat atau ibadah wajib lainnya gitu. Maksudnya nasihatin mereka tuh pelan-pelan gimana, jangan sampai kayak terpaksa gitu loh menjalani kewajiban karena orang tua. Iya, memang sebagian ortu itu selama ini selalu dipusingkan dalam urusan-urusan yang terkait dengan kewajiban, namun lupa dalam hal ini untuk melalui tahapan yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Tahapan paling penting itu sebelum kita nasihatin namanya at-ta'lif. At-ta'lif itu ada kata para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih tahu sebelum engkau kasih tugas. Jadi ikat hatinya dulu. Sebab begini, nasihat itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati pikiran anak kalau dia nggak tercinta sama orang tuanya. Ya, sebagian ortu itu apa-apa nasihatin dulu. Padahal yang harus dilihat, anak ini sebenarnya selama ini sudah deket nggak secara emosional sama kita. Dia deket nggak, kalau istilahnya namanya emotional bonding. Punya nggak attachment, kelekatan. Orang tuh kalau punya kelekatan, nasihat itu mudah, nggak usah jauh-jauh deh. Siren sebagai public figure, banyak yang ngefans. Ketika misalnya Siren ngomong sesuatu, padahal nggak pernah ketemu, belilah produk ini. Nanti orang langsung beli tuh, ya. Kenapa langsung beli? Karena punya hubungan emosional. Pertanyaannya, emang pernah deket sama Siren? Pernah ketemu? Kan nggak juga. Nah, seperti itu. Ada yang misalnya, contoh yang lain misalnya Cristiano Ronaldo, ini kejadian benar. Followernya di IG sampai 250 juta. Itu dia pernah iklan sampo tuh. Saya punya seorang psikolog, anak muridnya itu beli sampo itu, pada kepalanya botak. Bayangkan, dia kepala botak beli sampo gitu. Setelah ditanya, kenapa sih beli sampo pada botak? Soalnya Ronaldo beli, Ronaldo make, Cristiano Ronaldo make. Jadi sebagian besar ortu itu lebih kepada konten, ya, tapi lupa kepada bagaimana menjalin relationship. Sebenarnya selagi kata kunci dari pengasuhan itu adalah good relationship, hubungan yang baik. Kalau hubungan udah baik, nasihat itu ngejelep ke hati. Ya, kalau anak zaman now kan enggak, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, yang itu kalau anak zaman dulu, karena zaman now enggak gua biarin masuk kuping gua satu pun kan gitu ya. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan kan masih ada yang nyangkut katanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sekarang pertanyaannya, bagaimana Ustadz menasehatinya? Pertama, jadilah ortu yang dirindukan. Kalau dia seorang bapak, jadi bapak yang dirindukan. Ya, saya punya buku Father Man, nah itu salah satu buat bapak. Ya, nanti kalau ibunya namanya Mother Woman, nah itu beda lagi. Jadi bapak dan ibu yang dirindukan, yang buat anak itu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi intinya sabar ya.
Ya, Harus intinya pakai strategi ya Ustaz. Maksudnya jangan betul. gampang ngelabelin anak, jangan gampang Mm-mm. apa ya. Jadi kayak ngelarang tanpa penjelasan, akhirnya anak itu taunya larangannya karena orang tua larang, bukannya karena emang bahayanya dia karena apa yang baiknya dilarang gitu Betul, kan. betul, betul. Oh, Mm-mm. Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir sesi ini. Saya takut keputus lagi nih udah masuk itu. Ini kayaknya Iya, boleh nih Ustadz 2 minggu sekali ya Ustadz ya. Kayaknya banyak banget di pertanyaan boleh, Bapak ya. boleh. Pas Nih, lagi siaran nggak di mobil, enaknya. iya janji nggak di rumah. Siap, siap. Eh, ini pas banget anak saya lagi fase mukul tendang. Udah sering dijelaskan, ini pasti banyak nih nanya kayak gini. Udah sering dijelaskan konsep fungsi tangan dan kaki dan lainnya. Insya Allah mau praktek doa di depan anak, oke. Tadi mana ya? Aduh tadi penting tuh. Oh gimana ngilangin anak dari ketakutan, Ustaz? Takut sama gelap. Itu banyak loh pertanyaan yang sampai DM aku bilang, aduh aku bukan ustazah, bukan psikolog anak, kenapa nanyanya ke aku? Iya. Pertama, ketakutan itu kan bagian dari persepsi di bagian otak yang itu distimulasi dari beberapa hal. Satu, pendengaran. Yang kedua adalah penglihatan lewat mungkin video atau yang lain. Itu yang masuk ke dalam otak anak sehingga membentuk tontonan dalam hal ini. Nah, dalam Quran itu ada satu konsep untuk mengusir traumatis atau hal yang buruk dalam surat Hud ayat 114. Kata Allah, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan atau hal-hal yang positif yang banyak akan mengusir hal-hal yang negatif. Kalau di otak ini kebanyakan hal-hal yang negatif, dalam hal ini karena ketakutan, karena mendengar bahwa gelap itu adalah menyeramkan, ada setan, ada suara yang macam-macam, maka kita mulai bertekad mengisi isi kepalanya. Satu, bacakan setiap malam tentang keberanian dan tentang apa itu gelap dalam nuansa positif lewat buku. Cari bukunya ada. Jangan takut gelap. Karena seiring dengan proses dibacakan, isi kepala itu diisi setiap malam. Seperti kita mengisi gelas yang tadinya, ya saya harus contoh, ini ada gelas kotor misalnya, diisi air putih, air putihnya setiap hari diisi, lama-lama yang tadinya gelas yang kuning, lama-lama jadi bersih. Makanya ibu yang dalam hal ini, atau bapak dalam ini punya anak takut gelap, tidurnya itu didampingi dengan bantuan membacakan buku. Buku-buku yang bertemakan keberanian, buku-buku bertemakan positif, itu yang paling penting terus. Yang kedua adalah membantu anak untuk mencoba pendampingan namanya. Ya, asisten ya. Dari situlah pentingnya misalnya menemani, misalnya, yuk kita coba ada ayah tenang, ada bunda ya. Yang ketiga disinilah masukkan nilai tauhid, yaitu mulai mengajarkan anak tentang konsep berdoa. Ya, mulai menyebut zikir di dalamnya. Yuk bareng-bareng zikir. Nah, zikir itu kalau dalam istilah Quran itu ada dua yang harus dilakukan supaya dia bisa tenang. Surat Az-Zumar 23, "Sumatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit mereka dan perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Makanya kalau mengenalkan zikir itu sentuh bagian tangannya atau usap punggungnya sambil bilang gini. Nih, sambil usap punggungnya misalnya Adam. Nih, saya bilang gini, "Ayo Adam ikutin mami ya. La haula wala quwata illa billah." Lagi la haula. Nah, ternyata kulit itu kalau sudah sering disentuh, efeknya sambil mengucap la haula itu memberikan rasa tenang. Dari sisi itulah dia nanti nggak takut lagi. Nah, itulah sebenarnya diajarkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustadz. Baik. Tadi udah sampai nih. Ini kayak banyak banget, Ustadz. Enggak, saya berhenti takutnya di tol hilang sinyalnya sebelum Ustadz, ini nanti kita lanjut kapan lagi, tapi kayaknya ini ntar aku save. Pertanyaannya aku catat kali ya? Boleh. Nanti kita akan bacakan pertanyaan. Iya, kasihan. Maksudnya banyak banget nih yang nanya gimana caranya supaya nggak mukul. Karena anak kecil kan kadang-kadang
Iya, maunya mukul gitu kan. Itu kan iya, mukul itu sebenarnya ekspresi emosi. Mukul itu bagi anak adalah cara dia mengungkapkan emosi. Kalau dia nggak dilatih mengungkapkan perasaan, memang seperti itu. Biasanya mukul dilakukan oleh anak yang delay speech, ngomongnya telat. Yang kedua, nggak punya kosakata dan kosarasa. Misalnya kalau dia ngomongnya telat, terlambat, biasanya ekspresinya mukul, banting, atau dorong. Nah, itu jadi nanti dia ada tekniknya. lebih sering tantrum segala macam karena dia Betul. nggak tahu mau ngomong apa kan. Iya, nggak tahu karena ada kesulitan orang tuh tantrum itu salah satunya karena dia nggak mampu. Maka ada tantrum frustratif, ada tantrum manipulatif. Sebagian besar anak-anak itu tantrumnya frustratif. Frustratif itu adalah dia frustasi, pengen bilang nama bundanya kalau aku tuh sebenarnya capek gitu. Tapi tuh bingung caranya, dia nggak punya kosakata capek, lelah, kecewa tuh nggak ada. Akhirnya cuma bisa akhirnya dia ngamuk. Akhirnya dia ngamuk, gitu. Nah, udah ini udah layak lah jadi. Mama udah berhasil 3, kenapa belajar lagi sih? Harus belajar. Oh, udah mau. Kalau orang tua ngadepin anak yang sudah besar bagaimana? Jangan curhat. Cukup diajak belanja aja, Mas. Diajak belanja bareng aja, Mas. Yang penting anaknya ngeluarin ATM aja gitu ya, Set, ya. Iya. Baik. Baik. Suka nggak ketemu, jadi doa aja gitu kali ya, Ustaz. Betul. Doa itu jangan disepelekan. Betul. Doa itu sebenarnya penghubung paling baik karena Nabi Ibrahim itu nggak pernah ketemu sama Ismail, tapi anaknya terjaga karena kesungguhan berdoa. Ternyata dari dalam beberapa riset, doa di waktu-waktu tertentu akan memberikan getaran ke orang yang didoakan. Misalnya di waktu-waktu terbaik itu di waktu duha. Makanya kalau doa di waktu duha dan waktu tengah malam. Karena nanti ada sebuah riset bahwa waktu malam itu nanti gelombang itu akan masuk ke dalam pikiran yang membuat yang didoakan ini seolah memimpikan orang yang berdoa padanya. Itu juga dilakukan waktu tersebut. Masya Allah. Ustadz, jazakallah khair. Nanti ini insya Allah saya save. Insya Allah semoga nggak gaptek. Siap. Nanti kita bacain pertanyaannya di sesi berikutnya. Siap. Ya. Ustadz, waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, ini takut nggak ke-save nih. Oh, itunya ya. Tapi belum. Perlahan.